Ibu, apakah pria yang berseragam ini yang ibu ceritakan dulu? Iya nak, dia papamu. Ayah, ini anakmu. Bila, benarkah ini anakku? Jenderal undang mantan istri untuk datang ke acara pernikahannya. Niat hati Si ingin menghina dan mempermalukan mereka. Namun jenderal terkejut melihat mantan istrinya datang dengan 3 orang anak kembarnya yang berusia 5 tahun, yang turun dari mobil mewah hitam. Begini kisah selengkapnya. Zordi, yang kini menjabat sebagai Jenderal Bintang 1, berdiri pongah di depan cermin besar ruang rias pengantin. 6 tahun lalu, ia menceraikan Bila karena menganggap perempuan itu hanya beban bagi karir militernya yang sedang melejit. Zordi merayakan pernikahannya dengan putri seorang pengusaha senjata berpengaruh, sebuah langkah politik yang ia yakini akan membawanya ke puncak kekuasaan. Ia sengaja mengirimkan undangan VIP kepada Bila ke alamat lama mereka, dengan harapan Bila akan datang dengan pakaian lusuh dan merasa minder melihat kemegahannya sekarang. Zordi ingin membuktikan bahwa membuang Bila adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Namun, saat prosesi penyambutan tamu di halaman gedung mewah itu dimulai, suasana mendadak hening. Sebuah iring-iringan mobil hitam mengkilap berhenti tepat di depan karpet merah. Bukan taksi tua yang Zordi harapkan, melainkan sebuah SUV mewah anti peluru. Pintu terbuka, dan Bila turun dengan anggun mengenakan gaun sutra simpel namun berkelas. Wajahnya jauh lebih bersinar dibanding saat mereka bercerai. Kejutannya tidak berhenti di situ. Dari pintu tengah, turun 3 anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun dengan setelan tuxedo kecil yang sangat rapi. Wajah ketiga bocah itu adalah cetakan sempurna dari wajah Zordi saat masih muda. Hanya saja sorot mata mereka jauh lebih tegas dan cerdas. Zordi terpaku. Jantungnya berdegup kencang karena ia tidak pernah tahu Bila hamil saat mereka berpisah. Bila berjalan tenang mendekati panggung pelaminan, menggandeng ketiga putranya yang menatap Zordi dengan tatapan dingin, membuat sang jenderal mendadak kehilangan kata-kata di depan calon istri barunya yang mulai bertanya-tanya. Suasana di aula pernikahan yang semula penuh tawa seketika berubah menjadi sunyi yang mencekam. Zordi masih berdiri kaku di atas pelaminan, matanya tidak bisa beralih dari ketiga anak kecil yang memiliki garis wajah yang sangat identik dengan dirinya sendiri. Calon istri Zordi, Clarissa, meremas buket bunganya dengan kencang. Wajahnya memerah menahan malu sekaligus amarah karena merasa perhatian semua tamu undangan kini tertuju pada mantan istri suaminya. Bila melangkah dengan sangat tenang di atas karpet merah. Langkah kakinya mantap tanpa ada keraguan sedikit pun. Ia tidak tampak seperti perempuan yang dibuang 6 tahun lalu dengan koper tua di tangan. Ketiga anak kembar itu, yang masing-masing memiliki tatapan mata tajam, berjalan di sisi kanan dan kiri ibunya seolah menjadi pengawal kecil yang sangat protektif. Zordi mencoba mengatur napasnya yang sesak. Ia ingin marah karena rencananya untuk mempermalukan Bila gagal total, namun rasa penasaran dan keterkejutan lebih mendominasi pikirannya. Tamu-tamu kehormatan yang terdiri dari pejabat tinggi militer mulai berbisik-bisik, mengenali kemiripan yang luar biasa antara sang jenderal dengan ketiga anak itu. Bila berhenti tepat di depan panggung pelaminan, ia menatap Zordi dengan senyum tipis yang sulit diartikan. Zordi ingin bertanya namun suaranya seolah tertahan di tenggorokan. "Selamat atas pernikahanmu, Jenderal Zordi," ucap Bila dengan nada suara yang rendah namun terdengar sangat berwibawa di seluruh ruangan. Salah satu anak kecil itu mendongak, menatap Zordi dengan dingin lalu bertanya kepada Bila dengan suara lantang, "Ibu, apakah pria yang berseragam ini yang ibu ceritakan dulu?" Pertanyaan polos namun menohok itu membuat Zordi hampir terjatuh dari posisinya. Sementara Clarissa mulai menuntut penjelasan dengan suara yang mulai meninggi di sampingnya. Zordi menyadari bahwa undangan yang ia kirim sebagai penghinaan justru menjadi awal dari kehancuran martabat yang selama ini ia bangun dengan sangat ambisius di depan publik. Pertanyaan polos dari anak terkecil itu membuat suasana gedung yang megah mendadak terasa mencekam seperti medan perang bagi Zordi. Clarissa, calon istri Zordi yang merupakan putri tunggal jenderal senior, menoleh dengan tatapan tajam dan penuh tuntutan penjelasan. "Zordi, siapa mereka? Kenapa wajah anak-anak itu sangat mirip denganmu?" desis Clarissa dengan suara tertahan namun penuh amarah. Zordi mencoba menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering kerontang saat melihat ratusan pasang mata tamu undangan, termasuk para petinggi militer, mulai berbisik-bisik sinis. Bila hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak lagi mengandung cinta, melainkan ketegasan seorang wanita yang telah bangkit dari kehancuran. "Perkenalkan Zordi, mereka adalah Alif, Arkan, dan Aiden. Buah hati yang kau anggap sebagai beban sebelum mereka sempat menghirup udara dunia," ucap Bila dengan nada suara yang begitu tenang namun menggelegar di telinga Zordi. Jenderal itu teringat kembali malam dingin 6 tahun lalu, saat ia mengusir Bila tanpa sedikitpun harta,
bahkan tanpa membiarkan Bila bicara bahwa ia sedang mengandung. Zordi mengira Bila akan hancur dan menderita di desa, namun kenyataan di depannya sangat kontradiktif. Ketiga anak kembar itu berdiri tegak. Dada mereka dibusungkan persis seperti sikap sempurna seorang prajurit, menatap Zordi tanpa rasa takut sedikit pun. "Ibu, ayo kita berikan hadiahnya dan segera pergi. Tempat ini terlalu menyesakan," ucap Arkan, si kembar kedua, dengan gaya bicara yang sangat dewasa untuk anak seusianya. Zordi merasa harga dirinya runtuh seketika. Niatnya mengundang Bila untuk memamerkan kemewahan dan jabatan barunya justru berbalik menjadi senjata makan tuan. Para tamu mulai mempertanyakan integritas moral Zordi sebagai seorang pemimpin. Di tengah kegaduhan bisik-bisik itu, seorang pria berpakaian jas rapi yang merupakan asisten pribadi Bila melangkah maju membawa sebuah kotak hitam beludru. "Ini kado pernikahan dari kami, Jenderal." Sebuah pengingat bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar mati, kata Bila sambil memberikan isyarat pada asistennya untuk meletakkan kotak itu di meja depan pelaminan, tepat di hadapan Clarissa yang kini wajahnya pucat pasi karena merasa dipermalukan oleh kehadiran masa lalu suaminya. Kotak hitam beludru itu terbuka dengan perlahan di atas meja pelaminan, memperlihatkan sebuah kalung emas tua dengan bandul inisial nama Zordi dan Bila yang sudah pudar warnanya. Itu adalah satu-satunya mahar pernikahan sederhana yang diberikan Zordi saat mereka menikah di desa dulu, yang kini dikembalikan Bila di depan ratusan tamu undangan kelas atas. Clarissa menjerit tertahan, merasa dihina karena benda usang itu diletakkan di tengah kemewahan pesta pernikahannya. "Apa maksud semua ini, Zordi? Jelaskan padaku sekarang juga," teriak Clarissa hingga suaranya bergema di seluruh penjuru aula. Zordi tidak mampu menjawab. Lidahnya keluh saat melihat Alif, si kembar tertua, menatap medali-medali di dada seragam jenderalnya dengan pandangan meremehkan. "Ibu bilang jenderal itu pelindung, tapi kenapa dia membuang kita saat kita belum punya suara?" tanya Alif dengan nada dingin yang menusuk jantung Zordi. Suasana semakin kacau saat beberapa wartawan yang hadir mulai mengarahkan kamera mereka ke arah Bila dan ketiga anak kembar itu. Zordi menyadari bahwa reputasi yang ia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun sedang berada di ujung tanduk. Ia mengira Bila akan datang memohon belas kasihan, namun nyatanya Bila datang sebagai sosok yang jauh lebih berkuasa secara mental. Zordi mencoba melangkah maju, ingin menyentuh salah satu anak itu, namun ketiga bocah kembar tersebut serentak mundur satu langkah, menciptakan jarak yang sangat lebar antara seorang ayah dan anak-anaknya. "Jangan sentuh kami, Tuan Jenderal. Tanganmu terlalu kotor untuk menyentuh masa depan kami," ucap Aiden, si bungsu, dengan keberanian yang luar biasa. Bila hanya berdiri diam, membiarkan anak-anaknya menyuarakan luka yang selama 5 tahun ini ia simpan rapat-rapat. Di saat yang sama, Jenderal senior yang merupakan ayah Clarissa mulai bangkit dari kursinya dengan wajah merah padam, merasa dibohongi oleh calon menantunya yang ternyata memiliki rahasia gelap yang sangat memalukan. Zordi merasa dunianya runtuh. Kehormatan yang ia puja-puja kini hancur hanya dalam hitungan menit oleh kehadiran seorang wanita yang dulu ia anggap sampah dan tidak berguna bagi karir militernya. Keadaan di dalam gedung semakin tak terkendali saat ayah Clarissa, Jenderal Senior Wiranto, melangkah maju dengan tongkat komandonya yang berbunyi nyaring di lantai marmer. "Zordi, apa-apaan semua ini? Kau bilang padaku kau perjaka tua yang belum pernah menikah sebelumnya," bentak Wiranto dengan suara yang menggelegar, membuat seluruh tamu undangan menahan napas. Zordi tertunduk lesu, keringat dingin mengucur deras membasahi seragam kebesarannya yang kini terasa sangat berat dan mencekik lehernya. Bila hanya menatap pemandangan itu dengan sorot mata yang datar, tanpa ada rasa puas sedikit pun di wajahnya, seolah semua kekacauan ini memang konsekuensi logis yang harus diterima Zordi. "Maaf mengganggu momen berhargamu, Jenderal. Kami hanya datang untuk mengembalikan apa yang bukan milik kami lagi," ucap Bila sambil menggandeng erat tangan ketiga putra kembarnya yang masih menatap Zordi dengan penuh selidik. Namun, kejutan belum berakhir bagi Zordi dan para tamu yang hadir di sana. Seorang pria parubaya berpakaian rapi yang dikenal sebagai pengacara papan atas nasional tiba-tiba muncul dari barisan belakang rombongan Bila. Ia membawa sebuah map merah yang berisi dokumen hukum yang sangat krusial terkait aset dan masa lalu Zordi yang selama ini disembunyikan dari publik dan militer. "Saya di sini untuk memastikan bahwa hak asuh dan pengakuan atas anak-anak ini telah sah secara hukum, meski sang ayah pernah mencoba menghapus keberadaan mereka dari catatan sipil," tegas sang pengacara dengan lantang ke arah para wartawan. Zordi merasa dunianya benar-benar kiamat saat menyadari bahwa Bila bukan lagi wanita lemah yang bisa ia injak-injak harga dirinya dengan kekuasaan militernya. Bila telah membangun benteng pertahanan yang sangat kuat bersama orang-orang berpengaruh di belakangnya selama 5 tahun masa pelariannya di luar negeri. Clarissa yang merasa sangat terhina kemudian